10 Januari 2020 jam 9.31. Jadi saya tuh kemarin kepikiran ya. Oh ya, ini udah dikasih. Oh jadi saya cerita dulu yang kepikirannya aja dulu ya. Saya tuh kepikiran kayaknya mau mindahin ini si bayam Brazil ke tempatnya Jinten, dan Jinten kesini. Kayaknya Jinten kan nggak kuat panas ya, dan ini butuh panas. Jadi kita nanti tukeran. Terus saya tuh kemarin kan udah nyobain ya. Kita udah tahu semua. Saya ngasih ini kulit bawang dan ternyata mereka nggak apa-apa. Jadi saya tambahin aja beberapa tempat kayak di sini. Terus di sini juga saya tambahin lagi. Banyak yang saya tambahin lagi. Ini juga saya tambahin. Waktu itu enggak kan ya. Karena saya pikir ini bagus sebagai mulsa juga ujung-ujungnya. Tapi nanti juga jadi pupuk. Dan saya sih kayaknya belum terlalu lihat hasilnya, tapi ya berharap aja semuanya bakal baik-baik aja. Jadi ya udah saya tambahin di beberapa tempat. Nah, termasuk di sini juga ada ya. Tuh lihat deh, dia tuh tak buat panas. Jadi kuning-kuning. Ini nanti kita pindahin posisinya aja. Daun-daun baru, alhamdulillah. Ada banyak daun-daun baru. Saya lagi cari tempat buat mindahin tanaman apa ya, itu nggak tahu, ada pokoknya ada bibit tanaman yang udah agak gede, itu waktunya dipindahin. Tapi saya nggak tahu harus pindahin di mana. Ini kayaknya udah terlalu penuh, kayaknya ini udah terlalu penuh. Gede loh, alhamdulillah jagungnya gede. Oh, kemarin hujan, jadi kayaknya keajaiban hujan gede. Nah, kayaknya di sini aja mau nanamnya. Saya mau nanam di sini. Tapi nanti kita lihat, itu nggak tahu tanamannya apa, karena kalau saya nanam kan nggak di label ya, nggak dikasih label, jadi bingung sendiri. Saya kayak mau nanam di antara-antaranya, kayak di sini juga. Kalau nggak salah 3, jadi paling di sini. Ya kita lihatlah nanti ya. Ini cabenya jadi makin subur, yang udah rontok. Kayaknya benar harus kena sinar matahari yang ekstrim. Di sini kan ekstrim banget. Akhirnya bagus lagi, dan buahnya banyak. Yang ini juga buahnya banyak sekali. Alhamdulillah. Seneng banget. Dan ini dahlia udah mulai rimbun, udah mulai tinggi. Dia udah mulai kayak nutupin bawah-bawahnya, itu bagus. Jadi nanti yang bagian situ bawah-bawahnya nggak akan terlalu cepet kering karena ketutupin. Tapi kering juga dia pasti makin banyak makannya, minumnya. Jadi dia bakal banyak nyerap air. Gak apa-apa, ntar kita tambahin lagi seiring berjalannya waktu. Ini nanti kita kan bakal namain lagi tanahnya, termasuk yang di situ itu banget. Kayaknya kan masih kurang. Itu nggak tahu bawahnya enggak sih, cuman atasnya gitu. Kan ada beberapa yang ditanam tuh mepet ke atas ya, mepet ke permukaan, jadi dia kayak cepet kering gitu. Kalau yang dia ditanamnya dari bawah sih bagus. Kayak umbi-umbian kan kita tanamnya dari bawah, jadi cenderung lebih bagus gitu. Ini Swiss chardnya juga gede, ngegedein. Ingat nggak waktu pertama mindahin tuh nggak segede gini. Swiss chard. Terus jagung lagi. Ih, seneng banget deh. Terus kita tuh nanam apa ya waktu itu, lupa gitu. Di sini nanam tanaman yang agak kecil-kecil gitu. Ini ya. Sama apa lagi ya? Di mana gitu, lupa. Pokoknya kita nanam. Semoga semuanya hidup lah ya. Kucai. Oh ya, kucai. Dia udah semakin kelihatan ya, ada 2 kelompok. Tuh, ada 2 kelompok. Ini bisa dipecah sebenarnya, tapi kita diemin dulu aja sampai agak banyakan, sampai ada 4 atau 5, nanti kita sebar. Atau ya udah biarin aja di sini. Jadi nanti dia bikin sekeliling ini kucai gitu, bagus kan? Nanti kita gunting daunnya, nanti dia bisa tumbuh lagi. Kalau kita cabut nanti takutnya malah mati, jadi kita gunting aja, nanti dia tumbuh lagi. Cabai yang kayaknya gagal tumbuh, cuman saya pengen penasaran aja, saya taruh di situ. Semoga nggak tahu dia berhasil atau enggak tahu, semoga berhasil, dia sehat lagi, dia tumbuh jadi tanaman yang gede. Amin. Ini saya mau kasih lihat dalam dekat ya. Seneng banget warna-warni. Ada ulat, tapi biarin aja deh.
malas juga kalau harus mindahin ulet. Itu ada bunganya, tapi nggak apa-apa lah, dia kan banyak makanannya, nanti juga nggak akan kesini semua, kayaknya dia akan nyebar ngambil makanannya di beberapa tanaman yang lain. Selada sebenarnya udah bisa dipanen, cuman saya nggak tahu harus dipanen sekarang atau enggak. Harusnya harus sih. Harusnya harus dipanen sekarang, tapi nggak apa-apa, nanti juga dia bakal tumbuhnya rimbun lagi. Asik banget, ada serangga. Itu lebah ya, kayaknya sejenis lebah. Ini tanaman yang ini dia banyak. Tuh, 1, 2, ini saya juga baru lihat. Alhamdulillah, jadi seneng aja ngelihatnya. Banyak buahnya, banyak cabenya. Saya kemarin habis angkut, jadi ini menguning ya, nggak tahu kenapa dia kayak nggak hijau kayak biasanya si itu cincau. Terus saya kemarin habis angkutin ini kangkung juga kesini. Semoga kalau di sini kan panasnya hebat banget, jadi saya pingin mereka tuh tumbuhnya bagus. Kita gunting-gunting aja, nanti nggak usah dipetik, nggak usah dicabut ngambilnya, nanti biar bisa tumbuh lagi. Dan kayaknya ini harus di fullin lagi, ini masih ada tempat yang kosong, kita bisa tancepin lagi batang-batangnya. Tuh tumbuh lagi kan daun barunya, pada tumbuh kalau disimpan di sini. Jadi karena panasnya bagus, dia juga bagus pertumbuhannya. Pokoknya daun sayur-sayur daun tuh hebat banget deh kalau kena panas. Kalau kena teduh sedikit aja dia jelek. Jadi kita tanamnya di sini. Ini kalau bisa sih nanti saya mau bikin kayak raised bed lagi atau apalah, nggak tahu. Dia mendingan di satu tempatin gitu, nggak kayak gini. Khusus aja, pinginnya sih gitu. Atau nggak apa-apa lah di pot kayak gini juga. Saya tuh pingin banget, ini berat banget ya kemarin, berat banget. Saya pingin dia tuh sampai nggak berat. Kalau nggak berat kan berarti nutrisinya udah habis, segalanya udah habis. Nah saya tuh pingin si potnya tuh sampai kayak gitu, sampai tanahnya turun, sampai nggak berat lagi. Semoga kangkungnya bisa kerjasama supaya saya bisa ganti media tanamnya. Ini kelihatan banget media tanamnya masih banyak nutrisinya, masih berat banget, kayak nggak diserap sama sekali gitu. Semoga setelah kena matahari dia tumbuhnya makin subur, kita bisa punya tanah yang lebih ringan, berat. Tuh beda ya kalau ngangkat ini, kalau ini berat, dia berat. Kalau ini emang dia bukan tanah sih, dia sekam hitam yang udah dibakar. Nah, untuk ini kompost bag ini saya sengaja kasih batu karena kemarin dia kayak mau jatuh ke arah sini. Dia udah diisi sama kulit pohon ini ya, pohon jagung, tanaman jagung. Dia udah diisi sama tanaman jagung dan udah penuh waktu itu, dan sehari 2 hari udah kempes. Terus kita mau lihat ya, sekalian ngebuang airnya. Nah jadi ini hasilnya. Tapi belum kempes banget ya. Terus sampah di rumah udah banyak, nggak tahu deh, kayaknya harus dimasukin aja. Cuman harus ditutup lagi sama daun kering, karena kalau misalnya kita langsung nyimpen sampah basah di yang paling atas, nanti kalau busuk semuanya bakal nempel ke sini nih binatang-binatangnya. Jadi kayaknya kita harus kumpulin lagi. Tapi ada sih sisa ini, nanti kita harus ditutup yang paling atasnya itu harus yang daun kering harusnya. Jadi sampah yang basahnya nggak akan nempel ke sini nih kalau ada binatang-binatang tanahnya. Ini semoga ya cepet busuk, tapi ini tuh jadinya nggak basah ya. Jadinya nggak kering, jadi basah gitu. Tutup lagi. Ini harusnya sampai tertutup semua agar tidak ada serangga yang masuk atau binatang-binatang yang nggak diinginkan. Tutup ya. Dan saya bakal kasih lagi batu biar nggak jatuh. Ini batunya taruh aja di mana lah, pokoknya dia asal jangan jatuh. Lalu apa kabar tanaman yang ada di sini? Ini ya kabar terbarunya, dia bawangnya udah mulai tinggi, udah mulai melewati
ininya, pipanya, ujung pipa, dan ini tanaman apa nggak tahu, saya juga udah mulai bagus. Ini takutnya tanaman yang gede-gede gitu loh, terus ini terlalu dekat, nggak tahu nanti nasibnya gimana. Ini daun bawangnya, dia ada yang setengahnya masih di dalam tanah, terus bagian badannya. Terus ke sini, nah ke sini ya kita nanam, dan ini yang nggak tahu dia bakal hidup apa enggak. Semoga dia bisa bertahan ya. Udah, tapi ini nggak tahu ini tanaman apa ya. Semoga lah dia bisa cukup tempatnya di sini. Kalau enggak ya kita harus pindahin. Bingung deh. Kalau nggak dikasih nama ya gini lah, lupa. Aduh. Itu belum sempat ngumpulin tanah, jadi ya udahlah, ini didiemin dulu aja di sini. Ini raised bed ya. Ini raised bed 25 cm tingginya. Dan diameternya katanya 1 meter. Iya sih 1 meter, saya udah pernah ukur. Terus ini bukan sisa ya, kita tuh kemarin masukin dulu ke sini dan ternyata banyak banget sisanya. Akhirnya kita masukin ke compost bag gitu. Nah yang di sini rencananya biar kena matahari dulu gitu, biar kena matahari segala macam, tapi akhirnya malah kena hujan, nggak apa-apa, biarin aja sampai kita nungguin dapet tanah. Soalnya nyari tanah lumayan susah. Yaudah, jadi diginiin dulu aja. Terus masih banyak kok yang berserakan, jadi nanti kita kalau kurang bisa tambah-tambahin. Ini sebenarnya kayaknya ketinggian, tapi nggak apa-apa, nanti juga dia busuk dan ya jadi kompos gitu. Cuman nggak tahu nanti kalau dia busuk bakal mengundang binatang apa enggak, saya nggak tahu. Ini sama kayak yang tadi ya, dikasih pupuk juga yang ini jambu air, kita kasih pupuk itu, pupuknya si kulit bawang kita kasih karena saya tuh pingin ngejar dia berbunga. Kalau dia udah berbunga nanti bakal ada banyak lebah kesini dan nyari makan, itu bagus banget buat polinasi ya. Seneng banget deh. Kalau dilihat sih tanamannya emang belum beragam banget ya, masih kayak gini-gini aja, terus belum bisa dipanen tiap hari. Nggak apa-apa, kita lagi proses, saya lagi penyemaian lagi, jadi semoga setelah saya nyemai kita makin banyak tanamannya dan makin bisa panen tiap hari gitu. Minimal petik segenggam tiap hari kan enak juga ya. Jadi saya pinginnya kayak gitu. Semoga nantilah bulan depan Februari kita bisa panen segenggam tiap hari gitu. Kalau ini kan kalau dipanen ini misalnya sekarang segenggam si selada, nanti besoknya nggak akan panen lagi karena masih sedikit. Nanti kita bakal cobain lagi dan kita bakal manfaatin lahannya gitu. Jangan sampai kita kehabisan akal lah. Kita harus bisa manfaatin lahan yang ada buat bisa panen tiap hari. Biar kita bisa sedikit nggak berhemat sih ya, tetap aja kalau kita udah mulai suka sayur, pasti kebutuhan sayur kita meningkat gitu. Dan nggak apa-apa, nanti penjual sayur juga nggak akan rugi, nggak akan bangkrut juga kalau kita tanam kayak gini. Beneran deh, kita tetap harus punya amunisi di rumah, tapi kita juga tetap harus beli karena nggak akan cukup. Jadi gini ya siklus hidupnya, ternyata dia udah mekar dia jadi kayak mengungu gitu, layu. Kalau udah layu tuh ada ungu-ungunya, topping ya gitulah, sejenis warna itu. Terus nanti dia, atau ini karena efek hujan kali, coklat kayak gini. Nanti kalau kering, kalau ada bijinya kita kumpulin aja biar bisa ditanam lagi. Kayaknya bagus kalau punya banyak. Kayaknya jeruk yang ini udah bisa dipanen. Ini kalau nggak salah jeruk yang biasanya ada buat Imlek, tapi nggak akan dipanen dulu deh, kayak masih kering gitu. Nanti aja kalau udah mulai kelihatan kayak juicy ada airnya kita panen, karena kita tahu itu kayak masih kering gitu. Coba lihat nanti ya besok atau nanti sore deh. Oh, saya tuh mulai berpikir juga ya, kemarin tuh kayaknya kita tidak adil untuk menempatkan suatu tanaman, apalagi sayuran, di polybag yang setinggi ini. Ini setinggi kayak 2 jengkal gitu. Ini kayaknya nggak adil karena dia akarnya kan nggak sedalam itu. Terus ini juga mubazir, yang bagian bawahnya nanti diserap sama apa, kita nggak tahu vitaminnya ya, nutrisinya. Kemungkinan sih kebuang ke bawah air. Jadi kayaknya nanti kita bakal cari-cari
tempat nanam atau kita bakal bikin raised bed lagi khusus tanaman-tanaman yang kayaknya akarnya tuh nggak dalam gitu. Yang kayak gini tuh kayaknya mendingan nanamnya kayak pohon atau sayuran yang dia punya batang yang tinggi gitu, atau nanam kayak kentang. Kan saya juga udah ada kentang ya, benihnya ininya ya, benihnya lah ya, stekannya. Nanti kita nanamnya kayak gitu, atau wortel gitu karena kan dalam. Kalau misalnya yang kayak gini kan akarnya pendek, jadi kita kayaknya nggak bisa naruh di sini. Terus kayak bayam Brazil juga pendek gitu, jadi kita nggak bisa kayaknya kelamaan nanam mereka di sini. Sayang aja yang bagian bawahnya mungkin nggak akan terserap gitu nutrisi-nutrisinya. Nanti saya pikirkan lagi deh gimana caranya supaya bisa nanam dengan baik. Kita belajar aja, belajar dari pengalaman, kita banyak observasi langsung di lapangan baru kita kenal sama kondisi tanaman-tanaman kita. Ini rumput liar udah mulai terlihat dan ini pasti akarnya jauh di dalam. Oh enggak, ini rumput liar kan, ini bukan dahlia kan. Ini rumput liar, kita buangin, ini tanaman liar. Tapi saya penasaran, tapi saya nggak nanam dahlia di situ. Gak tau lah, kita buang aja ya. Oke lah, ini 3 tanaman kita yang tadi baru kita cabut. Jangan ditiru ya, cara nyabutnya itu nggak bagus banget karena saya belum terlatih menggunakan satu tangan, jadi cara nyabutnya kasar banget. Jangan seperti itu ya. Harusnya sih ini kecabutnya lebih banyak lagi akarnya. Nah, kita coba tanam ini di tempat yang tadi kita udah tunjuk-tunjuk nih. Gimana ya tadi ya? Sini deh, sini nggak apa-apa kali ya. Bersihin dulu mulsanya, terus kita gali agak bawah karena ini udah gede. Kita masukin, kita kubur. Mana ini tadi tanahnya? Kuburan. Biasanya kita simpan di sebelah-sebelahnya, tapi jangan nutupin terlalu ini ya. Terus di mana lagi ya? Di sini. Di sini perasaan kita udah nanam ya waktu itu apa gitu. Soalnya nggak mungkin kosong kayak gini. Nah, terus kita di situ tanam lagi tanaman yang nggak tahu apa. Selalu nggak dikasih label, jadi lupa aja tanamannya apa. Nah, tutup lagi. Terus satu lagi di sini. Kita ambil yang agak kosong. Karena ini nggak dipersiapkan dengan matang raised bednya. Jadi kita nanamnya itu kayak nyari yang kosong, nyari yang kosong. Kalau udah dipersiapkan ini bisa dihitung loh, kayak ini satu raised bed bisa nanam berapa selada, bisa nanam berapa tanaman yang lain gitu. Bisa. Dan ini saya bawa sedikit air, kita siram. Harusnya sih di sekitarnya juga disiram, karena kita tadi lupa juga akarnya sampai mana disimpannya. Dan supaya menyerap sampai sebanyak-banyaknya. Semoga bertahan hidup. Amin.
Ih, senang sekali. Ini kayaknya udah baru tumbuh nih. Apa ya? Kayaknya umbi-umbian. Alhamdulillah. Makin lega nih, makin banyak keluarganya di raised bed ini. Yeay. Senang. Alhamdulillah. Sebenarnya kita masih punya lahan yang kosong di raised bed ini di sebelah sini nih. Kayaknya dia lebih kosong, cuman kita masih aja terus nanam dia di daerah sini. Apa ntar kita pindah ke situ tuh, satu ada di situ, bisa satu, dua di sini mungkin, tiga di situ. Ini nanti kita manfaatkan lagi ya. Kita juga sebenarnya harus tenang aja karena nanti kalau misalnya kita udah mau panen, misalnya panen ini, ya kunyit atau jahe, kita kan nanti ambil semua tuh. Terus nanti di sini kan kosong, nah kita nanam lagi mereka tuh di tempat yang ini yang polybag yang tinggi-tinggi, itu lebih adil karena mereka nanti bisa menumbuhkan umbinya lebih dalam gitu. Kalau misalnya ditanam di raised bed kan ini kayaknya pendek, jadi mendingan buat situ aja. Buat tanaman-tanaman lain, kayaknya itu lebih bagus. Nah ini udah ada yang mulai tumbuh ya di semayan-semayan kita. Tapi saya nggak tahu ini apa. Maaf. Nah, kalau udah kayak gini, sih bagus. Nanti kita lihat dia udah agak gede, udah punya daun 3 atau 4, baru kita pindahin lagi ke tempat yang lain ya, ke yang lebih luas lagi. Kita tunggu aja. Dan yang di sini kayaknya nggak pada tumbuh. Saya nggak tahu, ini kayak tanaman-tanaman liar aja. Saya nggak tahu nggak pada tumbuh. Soalnya ini udah lama juga sih, jadi kayak udah nggak ada harapan lagi. Tapi kita nanti tunggu aja lah, nggak apa-apa. Kasih seminggu 2 minggu lagi. Ini udah tua, tapi dia gagal. Daunnya hanya 2, tapi dia udah mau berbuah. Jadi kayak bonsai ya. Dan ini tumbuhan yang tumbuh di sebelahnya nggak tahu apa. Kayaknya bunga ya. Saya kira kemangi, tapi kayaknya bukan. Ini perkembangan stekan kentang ya, kayak gini. Kalau nggak salah ini kenikir ya, kenikir ungu. Inilah kentang-kentangannya. Kayaknya kita harus kenain dia ke matahari ya. Kalau ada ini sih, udah jam segini masih mendung aja, jadi ya simpan di sini juga nggak masalah. Saya beberapa hari lalu baru saja dapat ini ya, bawang. Tapi ini katanya bawang Dayak. Nah, saya mau coba untuk menanam bawang Dayak ini di polybag. Jadi kita pakai medianya sedikit aja, kita coba nanam bawang Dayak. Apakah dia bisa berhasil berumbi lagi atau enggak ya? Kita coba. Sekarang tanggal 10, nanti saya akan coba terus update perkembangannya. Supaya nanti siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan ya kalau kalian mau coba nanam bawang Dayak. Saya sih bakal coba nanam bawang Dayak ini seperti saya coba nanam bawang merah dan bawang putih. Jadi nanti bagian ininya setengah dipotong, yang bagian potongnya bisa kita manfaatkan, bisa kita makan segala macam, dan bagian yang bawahnya kita tanam gitu. Jangan sampai kebalik, yang atasnya jangan ditanam ya, yang bawahnya yang ditanam, yang ada akar-akar keringnya ini. Oke, dan di sebelah sini saya udah ambil tanah. Ini tanahnya yang ada di sekitar aja. Tapi kalau mau beli yang udah jadi, yang udah bagus gitu, yang di toko-toko boleh. Ini tanahnya bahkan kotor ya. Maksudnya tuh banyak daun kering, banyak akar segala macam. Tuh harus dipisahin, banyak plastik juga. Ada plastik segala macam. Kita harus pisahin, tapi karena males jadi yang kelihatan aja yang kita pisahin ya. Terus saya mau coba juga karena saya punya pupuk kandang. Ini pupuk kandangnya, kita bakal coba campurin sama pupuk kandang ya. Perbandingannya yang bagus itu 1:1, tapi kalau ini saya kayaknya 3:1. Tapi ini kayaknya kebanyakan juga sih, 3:1, tapi tetap masih kebanyakan kalau saya masukin ini semua gitu. Menurut saya, jadi kayaknya mau setengahnya dulu aja. Oke, kita karena berantakan tanahnya, jadi kita coba taburnya gini aja ya, biar merata dulu. Kalau nemu plastik baru diambil, biar merata. Nanti setelah itu kita makin
makin ratakan dengan ini skop. Nah, ini ada akar yang terlalu besar, ambil. Oke, kita kasih lagi, pokoknya terus kayak gini sampai semuanya tercampur rata ya. Kalian boleh pakai tanah yang mana aja, kita kan sama-sama coba nanam ya, apalagi di rumahan, jadi nggak usah terlalu bagus juga, kayak nggak apa-apa sih si bawang, cuma nanti aja pas proses penanamannya kita rutin kasih dia pupuk gitu. Nah di situ juga bagus kok, nanti bakal jadi bagus. Nah terus aja kayak gitu sampai ya agak rata gitulah, sampai tercampur dengan rata. Kasih agak banyak. Udah agak tercampur rata. Nah kita coba masukkan ke polybag. Ini polybagnya kayak ukuran berapa ya, 15, 20 nggak tahu deh. Kita masukin aja kayak gitu. Saya pakai polybag bekas yang udah kotor-kotor kayak gini, nggak masalah ya. Kita emang harusnya buat dia tuh nggak jadi sekali pakai gitu, karena ini sama-sama plastik, jadi dia bakal mengotori lingkungan juga kalau sekali buang. Kita masukkan, saya nggak akan penuh-penuh masukin tanahnya, jadi paling segini aja, setengahnya kali ya. Iya, tambahin lagi lah sedikit kalau setengahnya. Nah ini saya kenapa masukin setengahnya, lebih kayak ini setengahnya lah ya, karena saya pengen dia tuh keringnya agak cepat. Maksudnya tuh jadi biar nggak banyak air menggenang, karena ini tanahnya, tekstur tanahnya aja tadi tuh padat banget gitu. Kalau misalnya dia lama menggenang takutnya malah jadi busuk. Nah saya mau cobain ini tanahnya setengah aja, nanti ini kita lipat ya kayak gini. Untuk kalau misalnya nggak dilipat, nanti dia kalau kena hujan kayak gini tuh kita siram, dia bakal ngelipat kayak gini. Jadi biar nggak ngelipat, kita gulung aja, kita lipat kayak gini sampai nanti misahin sedikit bagiannya aja gitu. Udah buat ini ya, kita udah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polybag. Dan kita bakal coba, ini kan ada 4 yang putih. Yang putih kita cobain nggak digunting, nggak dipotong ya, nggak dipotong setengah. Dan yang ini kita potong setengah. Jadi kita coba eksperimen aja ya. Sekarang kita ambil 4 yang mau ditanam di yang putih. Kita ambil yang kecil ya, nggak apa-apa. Jadi acak aja. Terus yang ini 2, 3, 4 deh. Ini ya 4, 1, 2, 3, 4. Terus yang itu kita ambil 6, 1, 2, 3, kecil banget nggak apa-apa, 4. Ini yang baru dipisahin nih, 5, sama aja lah 6. Ini 6 kita gunting, kita potong setengah. Yang ini nggak usah nih, 4. Oke, kita potong ya. Ternyata teksturnya seperti ini ya. Kalau bawang dayak itu dia kayak ada rongganya, kelihatan banget apa ya, rongga-rongganya. Jadi kayak putih merahnya tuh kelihatan banget, yang warna merahnya kelihatan banget. Tuh ada rongganya kan kayak mawar. Nah ini beda ya, berarti beda banget. Ada yang udah tumbuh tadi 1, mana ya, ini nih udah tumbuh di tengahnya 1 titik tuh yang buat bakal daunnya. Oke, kita langsung ambil, kita tanam aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4, kita ambil semuanya. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Cara masukinnya gampang banget, tinggal gini aja. Dan yang bagian atasnya kita biarkan seperti itu ya. Ulangi lagi. Ini daunnya, kulitnya ya.
Udah, lakukan hal yang sama terus sampai habis. Nah kalau yang ini sama aja, tapi kayaknya gali dulu sedikit biar nggak banyak mendorong, biar nggak hancur permukaannya. Terus kita masukkan seperti itu. Nanti juga kesiram air. Ini juga nanti dia bakal kesiram air, nggak apa-apa. Lanjut ke yang ini. Biasanya kalau pas disiram tuh, kalau kebanyakan airnya dia nanti copot, jadi dia nggak kayak gini lagi posisinya, dia kadang rebah gitu. Oke, udah ya, alhamdulillah. Sekarang kita siram. Kita tunggu dia sampai berapa lama ya dia bisa panen.